Malam itu benar-benar terasa biasa. Nggak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Aku cuma keluar sebentar buat beli mie instan di warung depan. Tapi baru beberapa langkah, telingaku nangkep suara musik dangdut dari arah sawah. Suaranya pelan, tapi jelas banget. Kayak dari pasar malam yang bikin merinding. Daerah itu udah lama nggak pernah ada pasar malam sejak kejadian kecelakaan dulu. Katanya sih, setelah itu nggak ada yang berani bikin acara malam-malam lagi. Aku berhenti, mencoba memastikan angin lewat pelan dan bawa aroma aneh, bau manis, jagung bakar, asap sate, dan wangi gula kapas. Padahal lokasi itu jauh dari rumah warga. Perasaan penasaran langsung ngalahin rasa takut. Jadi aku jalan pelan mengikuti arah suaranya. Semakin dekat ke sawah, suasana makin janggal. Jalanan gelap yang biasanya cuma disinari lampu rumah jauh di ujung desa, tiba-tiba kayak terang karena pantulan cahaya warna-warni. Tapi saat aku ngeliat ke depan, nggak ada apa-apa. Pas aku nengok ke belakang, cahayanya muncul lagi. Rasanya kayak ada yang sengaja nunjukin jalan. Tapi sambil ngumpet, dari jauh aku bisa lihat tanah lapang itu berubah total. Yang biasanya cuma rumput liar setinggi betis, sekarang berdiri pasar malam lengkap yang lala bergerak pelan. Kios-kios kebuka, lampu kelap-kelip nyala terang. Tapi semuanya sunyi, gak ada musik lagi. Gak ada pedagang teriak-teriak, bahkan suara jangkrik pun hilang. Seperti dunia lagi tahan napas. Aku masuk dengan langkah ragu. Dari jauh, para pedagang dan pengunjung terlihat normal. Tapi begitu aku makin dekat, tubuhku langsung dingin. Mereka semua berdiri tegak, gak bergerak. Kayak patung, wajah mereka pucat, kayak kertas, bibir kaku, dan yang paling bikin lututku hampir copot, mata mereka bolong, hitam pekat, gak ada manik matanya. Aku mundur sedikit, tapi tiba-tiba lampu-lampu pasar mati satu-satu. Seperti ada tangan tak terlihat yang matikan, saklar dari ujung ke ujung. Tinggal biang lala yang masih muter lambat ban head, seolah nunggu aku buat naik. Dari belakangku muncul suara langkah kaki, pelan banget, tapi tiap injakannya keras seperti memecah tanah. Krek, krek. Aku belum sempat nengok ketika suara lain muncul enggak lewat telinga, tapi langsung muncul di dalam kepalaku, dingin dan tanpa emosi. Kalau kau sudah melihat pasar ini, kau harus ikut bermain. Serentak, semua sosok tanpa mata itu memutar kepala ke arahku. Gerakannya cepat, kaku, dan terlalu bersamaan untuk disebut manusiawi. Mulut mereka mulai terbuka sedikit demi sedikit, lalu terdengar suara klik, 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 seperti gigi saling bergesekan. Komedi putar hidup sendiri. Lampu-lampu pasar berubah merah darah, dan udara tiba-tiba semakin dingin, sampai napasku berembun. Waktu itu aku sadar, satu hal yang terlambat kupahami, pasar malam ini gak muncul buat semua orang, hanya untuk orang tertentu. Dan malam itu, aku yang dipilih.